Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofi Zuhair dengan NIM 2212020, kelas TIB 6A, semester 6, Prodi Teknologi Informasi. Nah, di sini saya akan membuat video implementasi server AAA pada Ubuntu server menggunakan Dalo Radius. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita ke videonya. Nah, sebelum itu, di sini saya menggunakan Ubuntu server yang terdapat pada software VirtualBox Manager. Ini saya sudah buat sebelumnya, tapi saya akan coba buat baru Ubuntu server. Sini kita pilih new, lalu kita masukkan namanya itu Ubuntu server 2. Terus ISO image-nya itu kita pilih yang ini, Ubuntu 24.04.2 live server AMD 64.ISO. Terus kita centang skip attended installation. Terus kita next. Lalu di sini prosesornya saya pilih 2. Lalu next. Lalu di sini ukuran disknya saya pilih 20 GB aja. Lalu next. Lalu finish. Nah, setelah itu maka kita harus start atau mulai. Lalu kita akan melakukan instalasi di dalam Ubuntu server 2 yang sudah saya atur tadi. Kita tunggu prosesnya, nggak terlalu lama. Nah, jika sudah maka tampilannya akan seperti ini. Di sini pilih yang try or install Ubuntu server. Kita tunggu lagi. Ini biarin saja, sedang loading. Kita biarkan saja karena ini masih loading. Jadi sabar saja dulu. Nah, jika sudah selesai loadingnya, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini kita akan memilih bahasa. Saya memilih bahasa Inggris saja. Tapi jika Anda ingin memilih bahasa Indonesia juga bisa. Lalu kemudian di sini kita pilih down. Di sini pilih Ubuntu server. Nah, untuk memilihnya itu bisa di spasi, nanti akan muncul tanda centang. Lalu kita down. Lalu kita pilih lagi down. Untuk proxy addressnya kita kosongkan. Nah, di sini kita tunggu sampai selesai. Ubuntu servernya lagi konfigurasi mirror. Dan ini agak lumayan lama. Jadi mungkin saya akan skip langsung ke bagian dimana sudah berhasil atau sudah selesai. Oke, prosesnya sudah selesai, maka kita bisa klik down di sini. Kita enter saja. Nah, di sini kita langsung down saja lagi. Lalu down lagi. Lalu continue aja. Setelah itu untuk name-nya kita masukkan Rofi. Server name-nya Rofi. Username-nya Rofi. Untuk passwordnya kita masukkan NIM 22122020 22122020. Lalu kita down. Lalu pada bagian upgrade to Ubuntu Pro kita pilih skip for now.
lalu kita continue, lalu kita pilih install OpenSSH server, kita spasi, lalu kita down. Lalu pada bagian ini, bagian fitur server snaps, kita langsung down saja, lalu kita tunggu lagi. Di bagian installing system ini lumayan lama, apalagi di bagian kernel, jadi mungkin saya akan langsung skip ketika bagian itu sudah selesai, ketika bagian installingnya sudah selesai. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Nah, di sini alami saja, kita pilih yang reboot now, maka sistemnya akan langsung segera reboot. Tunggu saja. Nah, di sini jangan maaf, tadi mic-nya lupa saya ambil. Nah, di sini jangan pencet apa-apa. Tadi saya menekan tombol reboot seperti itu. Kita tunggu saja. Nah, maka dia akan mereboot otomatis. Di sini kita tunggu saja lagi. Prosesnya lumayan lama, tapi nggak selama saat instalasi tadi. Nah, selanjutnya di sini kita sesuaikan lagi untuk dialeknya itu seperti ini, kita hidupkan, lalu kita hidupkan driver, kita pencet aja panah ke bawah. Kita cari lagi. Oh iya, ini untuk servernya kita hidupkan, portnya, terus loginnya Rofi Radius dengan password 22 120 20. Nah, di sini nolnya kita matikan, MySQL biarkan saja, lalu dialeknya kita hidupkan lagi. Setelah itu kita ke panah ke bawah lagi, pencet panah bawah. Kita ke panah bawah lagi. Nah, untuk red client dan client tablesnya kita hidupkan. Lalu setelah itu, jika sudah, kita Ctrl X, maka konfigurasinya akan tersimpan. Lalu setelah itu, kita lanjut lagi konfigurasi yang selanjutnya. Kita ketik sudo chgrp, lalu minha, freered, lalu etc, freeradius, lalu 3.0, mods available, lalu garis miring SQL.
Setelah itu kita enter passwordnya 22 Nah, sudah berhasil. Lalu sudo chown -r freerad lagi etc freeradius 3.0 mods enabled, lalu SQL, lalu kita enter. Oh, ternyata ada kesalahan di sini. Bentar, saya coba lagi. Oke, sudah bisa. Lalu kita masukkan lagi command sudo chown -r sudo chown -r freerad etc freeradius 3.0 mods enabled, lalu SQL, lalu enter. Oh, ternyata tidak bisa. Sepertinya ada yang salah lagi. Sebentar. Saya tes lagi, ternyata sudah bisa lagi. Lalu kita lanjut. Kita akan mengkonfig di dalam sudo nano. Kita ketik sudo nano garis miring etc freeradius 3.0 freeradius dconnect radius dconnect. Lalu di situ kita cari autentikasi, itu harus nyala. Nah, itu out harus nyala. Lalu kita cari out bypass dan good pass juga harus nyala. Lalu kita cari proxy request. Panah bawah. Nah, sudah nyala. Lalu terakhir include client connect dan must enable. Nah, jika sudah, kita Ctrl X lagi. Selanjutnya kita sudo nano etc, cuman bedanya sekarang client client.conf, enter. Kita cari yang client
kita masukkan IP-nya itu 200.200.201 dengan scriptnya itu Rofi. Cari di sini sudah, lalu jika sudah Ctrl X. Selanjutnya kita sudo service radius reload. Selanjutnya ada beberapa step yang akan saya lewati, dan di sini mungkin kita akan langsung lanjut config ke mikrotik. Nah, setelah itu kita sesuaikan di sini untuk dialeknya SQLite, kita hilangkan pagarnya. Nah, setelah itu kita login, namanya itu Rofi, terus passwordnya itu 22.120.20, lalu kita enter. Maka tampilannya akan seperti ini. Baik, kita lanjut. Nah, di sini kita akan mulai konfigurasinya. Nah, untuk perintah awalnya itu kita ketikkan atau kita masukkan sudo apt update dan sudo apt upgrade min-y, seperti ini. Lalu kita enter. Passwordnya nim saya. Nah, jika berhasil dia akan mencoba mengakses dari archive.ubuntu.com. Kita tunggu saja. Prosesnya tidak terlalu lama. Nah, setelah itu langkah berikutnya yaitu kita lakukan instalasi berbagai paket yang diperlukan seperti FreeRadius, Apache 2, MariaDB, PHP, dan modul-modul pendukung lainnya. Di sini komannya yaitu sudo apt install, sudo apt install PHP Apache 2, FreeRadius, lib Apache 2, mod PHP, MariaDB server, FreeRadius MySQL,
vrradius utils php strip lalu buka kurung gd common mail lalu mail mime MySQL lalu peer lalu db lalu mbstring lalu xml lalu call lalu tutup kurung lalu wget unzip zip min lalu enter. Nah, jika berhasil maka dia akan seperti ini. Perlu diketahui juga di sini saya menggunakan WiFi karena dia butuh jaringan. Jadi kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Mungkin saya akan langsung skip sampai prosesnya selesai. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Kita lanjutkan. Setelah itu kita akan aktifkan layanan Apache dan vrradius menggunakan perintah sudo systemctl enable now Apache 2 dan sudo systemctl enable vrradius. Lalu enter. Selanjutnya kita masukkan lagi perintah atau command sudo mysql secure installation lalu enter. Nah, di sini kita tekan enter. Terus untuk switch to Unix-nya kita ketik N need to know. Terus untuk change root passwordnya N lagi. Terus remove anonymous usernya Y. Terus disallow login remotely-nya Y. Lalu remove database Y. Setelah itu reload privilege table now Y. Seperti itu. Setelah itu kita masuk ke MariaDB dengan perintah sudo mysql
sudo mysql, enter. Setelah itu kita akan membuat database baru bernama Radius dengan nama Rovi_Radius dengan password 2212020. Kita ketikkan create user. Maaf, salah. Maksud saya create database Radius. Jangan lupa titik komanya, lalu enter, lalu create user. Rovi_Radius. Add localhost. Identified by lalu titik koma, create user Rovi_Radius, lalu enter, lalu kita masukkan lagi grant all privileges on Radius titik bintang to Rovi_Radius at localhost titik koma, lalu enter. Selanjutnya kita flash privilege titik koma, lalu enter, lalu kita quit titik koma, enter. Nah, setelah selesai mengkonfigurasi tadi, database sudah siap. Lalu kita akan menghubungkan ke Radius dengan memberitahu bahwa kita menggunakan modul SQL untuk proses login. Hal ini penting agar Radius dapat menyimpan data pengguna dan log autentikasi. Caranya yaitu sudo sumin enter, lalu kita ketikkan mysql min urut min p radius lalu etc Radius 3.0 mods config SQL main MySQL skema .sql. Jika sudah, kita enter,
passwordnya tadi 22.120.20, enter. Lalu setelah itu kita akan exit. Lalu kita ketik lagi sudo ln -s etc free radius 3.0 mods available SQL etc free radius 3.0 mods enable. Mods available SQL etc enable. Lalu kita enter. Setelah itu kita masukkan lagi perintah oke, lanjut, yaitu kita akan mengedit file konfigurasi SQL. Nah, di sini kita masukkan perintah sudo nano etc free radius 3.0 mods enable SQL. Lalu kita enter. Sebentar, di sini kosong.